Salam saudara-saudari yang terkasih, pada saat malam hari ini hamba suatu bagian firman Tuhan yang akan menyampaikan, yaitu terambil dari kitab Roma pasal yang ke-1 ayat yang ke-16 dan 17. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa ke dalam tangan Tuhan, Allah Bapa yang kami berikan kekuatan yang baik, agar kami bisa merefleksi dari satu bagian firman Tuhan dan merenungkan pada saat malam hari ini. Tuhan, izinkanlah untuk kami merefleksi firman Tuhan ini, ya Bapa yang Maha Baik. Untuk itu semua seluk-beluk kehidupan keberadaan kami bawa dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi saya sapa untuk kita semua. Salam saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan membaca dari satu bagian firman Tuhan terambil dari kitab surat Paulus kepada jemaat di Roma, dan saya akan baca dari ayat yang ke-16 sampai dengan 17. Di situ berkata bahwa Injil itu kekuatan Allah. Ayat yang ke-16. Sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Puji Tuhan, firman Tuhan ini sangat lazim buat kita, dan seringkali saat dimana saja kita selalu dengar dan kita selalu merefleksi dan kita selalu sudah mendalami. Tetapi saya akan menyampaikan dari firman Tuhan ini, pertama-tama yang penulis adalah Paulus, dialamatkan kepada orang-orang Roma, terutama orang Yahudi maupun orang Yunani. Tetapi firman Tuhan yang tekanan yang dia menyampaikan adalah untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Dan firman Tuhan ini Paulus dia menuliskan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami. Bisa saja dikatakan mungkin kota Roma itu dikuasai dengan banyak kebintaran, atau dikuasai dengan halal duniawi, atau kuasai dengan penyembahan berhala. Maka dia satu kata yang dia penekanan bahwa Injil itu saya tidak malu, tetapi Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Berarti Injil itu tidak malu. Dia tidak malu. Waktu itu Paulus menyatakan bahwa Injil itu tidak malu. Siapa yang berkata bahwa Injil itu malu adalah orang percaya, orang Kristen yang mengatakan kalau Injil itu malu adalah dia orang penyesat. Tetapi di sini Paulus mengatakan bahwa Injil itu adalah tidak malu. Injil itu adalah kabar baik. Injil itu adalah cerita tentang keselamatan dan menyampaikan tentang firman yang sesungguhnya. Makanya Paulus mengatakan bahwa Injil itu adalah tidak malu, tapi Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan ini selalu merefleksi, mendalami itu sangat bermakna. Untuk itu Paulus di sini juga dia menyampaikan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Setiap orang yang percaya, setiap orang berarti bukan semua orang, tapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan bisa dikatakan saja mungkin dia penekanannya kepada orang-orang Roma dengan orang-orang Yunani dan juga orang Farisi dan juga orang Yahudi. Tetapi setelah kita membaca dan kita merenungkan dari bagian firman Tuhan ini, itu khusus untuk penekanan untuk orang-orang Kristen pada saat ini juga. Dan firman Tuhan ini dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Dan
dalam nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan membimbing kepada iman, seperti tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Berarti dari iman, keyakinan kokoh adalah untuk menyampaikan firman Tuhan. Tidak main-main. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Faktanya adalah kita tahu bahwa kalau tidak ada Injil berarti apa yang terjadi? Mungkin kita tidak mengenal, mungkin saja kita saling bermusuhan, mungkin saja kita saling pembunuhan, mungkin saja kita hidup dalam kegelapan. Tetapi faktanya bahwa Injil udah nyata dalam kehidupan kita, makanya kita juga bisa bertemu dengan saudara-saudara yang beriman, dan juga kita bisa memakai pakaian yang mewah, dan juga kita bisa memakai alat-alat yang mewah. Karena melalui Injil, kekuatan Injil, maka Injil itu menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dan juga semua orang atau seluruh dunia. Karena saya bersyukur karena melalui Injil saya juga bisa berpendidikan di SD Trinity. Orang tua saya tidak pernah lewat, dan juga bisa dikatakan orang-orang yang belum pernah ada di sini, yang saya ada di sini, dan saya bisa mengambil pendidikan di SD Trinity, puji Tuhan. Itu adalah kekuatan Injil, bukan kekuatan manusia, bukan kehebatan diri sendiri, tetapi itu adalah melalui Injil dengan cara Tuhan bisa menggerakkan dan bisa menjadi orang yang seperti itu. Dan Injil adalah sangat baik bagi orang yang percaya kepada Tuhan dan juga orang yang beriman kepada Tuhan. Dan Injil adalah, melalui Injil itu salah satu yang kita bisa mengakui adalah melalui Injil itu kita bisa saling mengenal, dan kita bisa saling berbicara, dan kita bisa saling mengetahui beda-beda orang. Melalui Injil maka kita akan melihat seluruh dunia. Melalui Injil maka kita akan mendapatkan orang-orang yang terhitung. Melalui Injil maka kita menjadi orang yang terhebat. Kalau tanpa Injil kita tidak mungkin seperti orang-orang yang bisa mengetahui nama kita, tetapi salah satunya adalah melalui Injil, maka kita bisa mengenal satu sama yang lain. Puji Tuhan, firman Tuhan untuk saat malam hari ini demikian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Salam.